Orang tua saya melihat koleksi anggur saya dan memutuskan bahwa saya adalah seorang pecandu alkohol yang perlu diawasi saat saya pergi. Mereka membobol rumah saya dan menjual koleksi saya untuk memaksa saya masuk ke pusat rehabilitasi. Saya, seorang pria berusia 30 tahun, membutuhkan pandangan lain di sini karena saya mulai merasa seperti hidup di dunia lain. Situasi ini telah menjadi sangat tidak terkendali, sehingga saya benar-benar mempertanyakan apakah sayalah yang gila. Sebagai konteks, saya bekerja sebagai analis senior di sebuah perusahaan investasi di kawasan SCBD, Jakarta. 2 tahun lalu, setelah dipromosikan ke posisi yang akhirnya memberi saya gaji yang selama ini saya perjuangkan, saya membeli rumah pertama saya, sebuah rumah bergaya kolonial Belanda tahun 1920-an yang indah di kawasan elit Kebayoran Baru dengan lantai kayu jati asli, detail langit-langit klasik, dan yang terpenting, ruang bawah tanah berbatu yang menjaga suhu sempurna sepanjang tahun. Pemilik sebelumnya menggunakannya sebagai gudang, tetapi saya segera melihat potensinya. Saya telah mengoleksi anggur sejak tahun ketiga kuliah ketika saya mengikuti program pertukaran pelajar di Bordeaux, Prancis. Apa yang bermula dari membawa pulang beberapa botol sebagai oleh-oleh, berubah menjadi hasrat yang tulus. Saya mempelajari pemeliharaan anggur, belajar tentang terroir, dan menghabiskan akhir pekan mengunjungi berbagai acara eksklusif. Saya bukan sekedar kolektor biasa. Saya memiliki sertifikasi sommelier tingkat 2 dan sedang berupaya menuju tingkat 3. Koleksi saya sekarang mencakup sekitar 800 botol yang dikurasi dengan hati-hati selama 8 tahun. Ya, saya telah menginvestasikan sekitar 600 juta rupiah. Yang terdengar berlebihan sampai Anda menyadari itu adalah 75 juta rupiah setahun. Kurang dari apa yang dihabiskan banyak orang untuk hobi golf atau liburan mewah. Beberapa botol berharga Rp300.000, yang lain jauh lebih mahal. Kebanggaan dan kegembiraan saya adalah Chateau Margaux 1982 yang saya beli di pelelangan seharga 9 juta rupiah, yang sekarang bernilai hampir 30 juta rupiah. Inilah bagian pentingnya. Saya mungkin hanya minum 2 gelas anggur seminggu, terkadang 3 jika saya mengadakan pesta makan malam. Saya melacak semuanya di jurnal gudang anggur saya. Apa yang saya minum, kapan, dengan makanan apa, catatan rasanya. Itu bagian dari hobi. Saya mungkin mengonsumsi lebih sedikit alkohol daripada kebanyakan orang yang menenggak beberapa botol bir setiap akhir pekan. Bulan lalu, orang tua saya, Pak Hendra, 62, dan Ibu Susi, 60, berkunjung untuk pertama kalinya sejak saya menyelesaikan renovasi ruang bawah tanah. Saya telah menghabiskan 6 bulan memasang pengontrol iklim, rak khusus, pencahayaan yang tepat, bahkan area mencicipi kecil dengan meja granit dan kursi bar. Saya sangat bangga menunjukkan kepada mereka apa yang telah saya capai. Saat mereka menuruni tangga itu, segalanya berubah. Tangan ibu saya menutup mulutnya. Wajah ayah saya menjadi gelap. Mereka saling bertukar pandang yang tidak pernah saya lihat sejak saya berusia 17 tahun dan pulang melewati jam malam. "Indra," kata ibu saya perlahan, "apa semua ini?" Saya menjelaskan dengan antusias. Sistem organisasi, zona suhu, bagaimana saya meneliti tingkat kelembapan yang optimal. Saya menunjukkan kepada mereka lembar kerja inventaris saya, mengeluarkan sebotol burgundy yang enak untuk dibagikan saat makan malam. Mereka bahkan tidak mau mencicipinya. Sebaliknya, mereka mendudukan saya di ruang tamu saya sendiri, seolah-olah saya adalah anak kecil yang membutuhkan intervensi. Mata ibu saya benar-benar berkaca-kaca saat dia berkata, "Indra, tidak ada orang normal yang membutuhkan 800 botol alkohol. Ini adalah perilaku menimbun yang dikombinasikan dengan kecanduan." Saya mencoba menjelaskan, menunjukkan kepada mereka artikel tentang mengoleksi anggur sebagai investasi, membuka situs web penilai anggur, menunjukkan kepada mereka jurnal gudang saya, membuktikan bahwa saya hanya membuka 12 botol dalam 3 bulan terakhir,
sebagian besar untuk menjamu teman. Tanggapan ayah saya membuat saya merinding. Pecandu selalu menyimpan catatan rinci untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka memegang kendali. Kakekmu melakukan hal yang sama dengan botol-botol whiskinya. Kakek saya adalah seorang pecandu alkohol yang sesungguhnya kehilangan pekerjaannya dan meninggal karena gagal hati pada usia 58 tahun. Perbandingan itu menghina dan menyakitkan. Tapi disinilah hal itu menjadi benar-benar gila. Mereka beralih dari keprihatinan ke sesuatu yang sama sekali lain. Kau tahu, kata ibu saya sambil menyeka matanya. Kakakmu Budi sedang mengalami masa-masa sulit. 3 anak di rumah kontrakan kecil itu. Istrinya, Sari, bekerja 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Dan di sini kamu, 1 orang di rumah besar ini. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Kakak saya Budi, 35, pria, adalah seorang guru sejarah SMA yang telah membuat serangkaian keputusan keuangan yang meragukan. Membeli mobil SUV mahal yang tidak mampu dia bayar, liburan dengan kartu kredit. Istrinya, Sari, menjual produk MLM dan kehilangan uang setiap bulan. Perjuangan keuangan mereka sepenuhnya akibat ulah sendiri. Apa hubungannya Budi dengan koleksi anggur saya? Tanya saya. Ayah saya condong ke depan. Nak, kamu butuh bantuan nyata. Kamu bisa pindah kembali ke rumah kami sementara kamu mendapatkan perawatan. Tata kembali hidupmu. Dan rumah ini, ya, akan lebih baik digunakan oleh keluarga yang sedang membangun sesuatu yang sehat. Mereka ingin saya memberikan rumah saya kepada kakak saya, bukan menjualnya. Memberikannya karena tampaknya koleksi anggur saya membuktikan bahwa saya terlalu tidak stabil untuk memiliki rumah. Kami sudah berbicara dengan pengacara, tambah ibu saya. Ada opsi ketika anak dewasa membutuhkan intervensi, pengampuan, perwalian. Kami tidak ingin menempuh jalan itu. Tetapi jika kamu tidak dapat melihat apa sebenarnya koleksi ini, saya berdiri, menyuruh mereka pergi. Ibu saya menangis lebih keras. Ayah saya berkata bahwa saya memilih kecanduan daripada keluarga. Mereka pergi, tetapi tidak sebelum ibu saya menjejalkan brosur fasilitas rehabilitasi yang berspesialisasi dalam pecandu alkohol fungsional tingkat tinggi ke tangan saya. Keesokan paginya, ponsel saya meledak. Kakak saya sudah mulai mengirim pesan. Hey Dick, ayah dan ibu memberitahuku tentang situasimu. Aku tahu ini sulit didengar. Tapi gudang bawah tanah itu terlihat seperti sesuatu dari acara penimbun sampah. Mungkin ini adalah panggilan untuk sadar. Dan sejujurnya, dengan Bagas mulai sekolah dan si kembar semakin besar, kami benar-benar membutuhkan lebih banyak ruang. Ini bisa berhasil untuk semua orang. Kemudian, aku sudah melihat propertimu di situs properti. Ruang bawah tanah itu akan menjadi ruang bermain yang luar biasa setelah kami membersihkan semua botol itu. Kemudian, Sari menemukan beberapa apartemen studio yang bagus di dekat rumah ayah dan ibu. Mau aku kirimkan tautannya? Rasa berhak memilikinya sungguh mencengangkan. Dia sudah secara mental pindah ke rumah saya. Saya merespon sekali. Tidak ada situasi apapun. Aku bukan pecandu alkohol. Aku tidak memberikan rumahku padamu. Tolong hargai batasanku. Jawabannya, penyangkalan sangat menyedihkan untuk ditonton. Kami ada di sini saat kamu siap mendapatkan bantuan. Selama seminggu berikutnya, pemboman pesan berlanjut. Teks harian dari orang tua saya dengan sumber daya kecanduan. Tautan ke pertemuan AA, Alcoholics Anonymous. Ibu saya menelpon teman-teman saya untuk menyatakan keprihatinannya. Ayah saya mengirimi saya email artikel tentang pecandu alkohol yang berfungsi. Budi mengirimi saya daftar apartemen untuk setelah perawatan. Sari mengirim pesan menanyakan perabotan saya untuk saat kamu pindah ke tempat lebih kecil. Saya mulai mendokumentasikan semuanya. Tangkapan layar, menyimpan pesan suara, email. Sesuatu memberitahu saya bahwa saya akan membutuhkan bukti pelecehan mereka. Ibu saya bahkan menelpon mantan pacar saya, Nadia, yang masih berteman dengan saya. Nadia menelpon saya sambil tertawa, berkata, "Ibumu baru saja mencoba melakukan intervensi untukmu melalui telepon." Dia berkata, "Kamu punya 800 botol anggur." Saya berkata, "Ya,
Dan dia sudah memiliki koleksi itu selamanya. Dia minum lebih sedikit daripada aku. Tapi tidak semua orang mendukung. Beberapa anggota keluarga besar mulai menghubungi dengan prihatin. Tante Rina memposting di Facebook tentang berdoa bagi anggota keluarga yang berjuang dengan kecanduan. Semua orang tahu dia bermaksud menyindir saya. Narasinya sudah ditetapkan. Saya adalah seorang pecandu alkohol dalam penyangkalan. Dengan egois menimbun sumber daya, sementara keluarga kakak saya berjuang. Kebenaran bahwa saya telah bekerja keras, menabung, berinvestasi dengan bijak, dan menikmati hobi yang canggih tidak relevan. 3 minggu setelah kunjungan awal itu, segalanya meningkat secara dramatis. Update 1. 2 minggu kemudian, mereka memberikan kunci kepada kakak saya dan mencoba mencuri koleksi saya. Saya tidak percaya saya menulis pembaruan ini. Situasinya telah meningkat melampaui apapun yang dapat saya bayangkan. Saya pikir keluarga saya hanya terlalu khawatir dan serakah. Saya tidak menyadari mereka mampu melakukan perilaku kriminal. Setelah postingan asli saya menanggapi saran semua orang dengan serius. Mengganti kunci saya, memasang kamera keamanan, mendokumentasikan semuanya. Saya bahkan melakukan percakapan penetapan batasan yang tenang dengan kedua orang tua di mana saya pikir kami telah mencapai pemahaman. Mereka setuju untuk menghormati ruang saya dan mendekati berbagai hal secara berbeda. Saya seharusnya tahu lebih baik ketika kakak saya terus mengirim pesan tentang keinginan untuk membantu dan berulang kali bertanya kapan saya akan bepergian untuk urusan pekerjaan. Saya melakukan perjalanan bisnis ke Surabaya, pertemuan klien penting yang tidak bisa saya lewatkan. Saya sudah menyebutkannya berminggu-minggu yang lalu saat panggilan keluarga sebelum semua ini dimulai. Biasanya, saya pergi 3 hari untuk pertemuan triwulanan ini. Kali ini, klien membatalkan pertemuan hari kedua karena keadaan darurat keluarga. Alih-alih tinggal di Surabaya sendirian, saya menyetir kembali pada Selasa malam. Masuk rumah saya pukul 8 malam, saya langsung melihat mobil SUV kakak saya dan mobil keluarga milik Sari. Pintu depan saya terbuka lebar, lampu menyala di seluruh rumah. Jantung saya mulai berdebar kencang. Di dalam, saya menemukan Budi, Sari, dan 2 pria yang tidak saya kenal sedang memuat anggur dari gudang bawah tanah saya ke dalam kotak-kotak. Mereka sudah mengisi puluhan kotak yang ditumpuk di dekat pintu. Kakak saya berada di gudang itu sendiri, bekerja dari bagian termahal saya. "Apa yang sedang kalian lakukan?" teriak saya. Budi mendongak, bukan dengan rasa bersalah, tetapi dengan senyuman. "Indra, kamu kembali lebih awal. Waktu yang tepat. Kami hanya membantu pemulihanmu. Ibu bilang kamu siap mengambil langkah ini." Sari sedang membungkus botol-botol dengan koran. Seolah-olah ini benar-benar normal. Kami sangat berhati-hati dengan semuanya. Kami menemukan dealer yang berspesialisasi dalam koleksi seperti ini. Kamu akan mendapatkan uang yang bagus untuk biaya perawatan. Kedua pria itu rupanya dari toko anggur yang membeli koleksi. Mereka memiliki faktur yang menunjukkan bahwa mereka siap membayar 450 juta rupiah untuk apa yang telah mereka pilih. Dengan mudah, senilai 1,5 miliar rupiah, nilai anggur yang sebenarnya. Botol-botol yang mereka pilih tidak acak. Mereka menargetkan anggur antik saya yang paling berharga. Chateau Margaux 1982, Romani Conti 2005, 1 peti botol Chateau Lafite 2009. Saya telah menabung untuk tonggak sejarah besar. Pernikahan saya, kelahiran anak-anak saya, perayaan pensiun. "Kembalikan semuanya sekarang," kata saya, mengeluarkan ponsel saya. "Indra, jangan dramatis," kata Budi. "Kami melakukan ini karena kami mencintaimu. Uang itu akan membayar perawatan yang sangat baik. Pusat rehabilitasi di Bali ada pembukaan." Saya menelpon 110. Saat menelpon operator, saya melihat wajah Sari berubah dari kasihan menjadi marah. "Kamu menelpon polisi untuk keluarga, Indra? Kamu sakit." Kedua dealer anggur itu segera mulai mundur, menyadari bahwa ini tidak sah. Mereka berbisik kepada Budi tentang pergi, tetapi dia melambaikan tangan. "Tidak apa-apa, dia hanya kesal.
Ini bagian dari prosesnya. Sambil menunggu polisi, saya menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka bisa masuk. Saat itulah Budi mengeluarkan kunci. Kunci cadangan saya, yang saya berikan kepada orang tua saya bertahun-tahun yang lalu untuk keadaan darurat dan saya lupakan. Ibu memberikannya kepada kami, katanya dengan bangga. Dia tahu kamu akan menolak pada awalnya. Itulah sebabnya kami menunggu sampai kamu pergi. Kurang traumatis untuk semua orang. Saya perhatikan Sari merekam saya dengan ponselnya. Untuk spesialis intervensi, dia menjelaskan, untuk menunjukkan ketidakstabilan emosionalmu. Polisi tiba dalam waktu 10 menit. Dua petugas yang tampak semakin bingung ketika Budi mencoba menjelaskan situasinya. Pak polisi, adik saya seorang pecandu alkohol. Kami sedang melakukan intervensi. Kami memiliki izin keluarga untuk menyingkirkan pemicu kecanduan ini. Ibu kami, Pak, petugas yang lebih tua menyela. Nama siapa yang ada di sertifikat rumah ini? Saya, kata saya, menunjukkan KTP saya. Dan botol-botol ini milik Anda? Ya, saya punya kwitansi untuk sebagian besar dari mereka. Petugas itu menoleh ke Budi. Kalau begitu, Anda harus mengembalikan semuanya dan pergi sekarang. Wajah Budi memerah. Kalian tidak mengerti. Lihat gudang bawah tanah ini. Ratusan botol. Dia sakit. Kami mencoba menyelamatkan nyawanya. Petugas yang lebih muda yang telah memeriksa gudang, saya benar-benar berkata, ini terlihat seperti koleksi profesional, penyimpanan yang tepat, sistem organisasi, log inventaris. Saya pernah melihat kecanduan, Pak. Ini bukan itu. Mereka menyuruh Budi dan Sari membongkar setiap kotak, mengembalikan setiap botol. Saya memeriksa masing-masing. Tangan saya gemetar karena marah. 3 botol sudah pecah, termasuk Burgundi seharga 6 juta rupiah. Budi mengangkat bahu. Korban pemulihan. Petugas mengambil pernyataan dari semua orang. Mereka memperingatkan Budi tentang pelanggaran masuk tanpa izin dan pencurian. Memberitahunya bahwa kunci itu tidak memberinya izin untuk masuk tanpa persetujuan saya atau mengambil properti saya. Saat mereka pergi, Budi tidak bisa menahan satu tembakan terakhir. Ini persis apa yang dilakukan pecandu, memilih zat mereka daripada keluarga. Kamu akan menyesal saat kamu sekarat sendirian, dikelilingi oleh botol-botol berhargamu. Setelah mereka pergi, saya melakukan inventarisasi penuh. Di luar botol yang pecah, mereka telah membuat dokumentasi mereka sendiri. Daftar yang diketik berjudul Bukti Kecanduan, dengan foto-foto gudang saya dari berbagai sudut. Catatan seperti, variasi yang berlebihan menunjukkan hilangnya kendali. Dan, organisasi menunjukkan perilaku obsesif. Mereka bahkan telah menghitung kandungan alkohol dari seluruh koleksi saya. Seolah-olah saya berencana meminum semuanya sekaligus. Dalam 1 jam, ponsel saya meledak dengan pesan. Ibu, beraninya kamu memanggil polisi untuk kakakmu. Dia mencoba membantumu. Ayah, kamu telah menunjukkan karakter aslimu, memperlakukan keluarga seperti penjahat karena mereka peduli padamu. Sari, anak-anak melihat Paman Budi di borgol. Dia tidak di borgol. Kamu telah membuat mereka trauma. Budi, aku memaafkanmu. Penyakit itu mengendalikanmu. Saat kamu siap untuk bantuan, aku akan ada di sini. Tante Rina, ibumu hancur. Memilih alkohol daripada keluarga adalah buku teks kecanduan. Saya mengganti kunci saya malam itu menjadi sistem kunci pintar yang hanya bisa saya akses. Meningkatkan sistem keamanan saya, mengatur peringatan gerak di semua kamera, berkonsultasi dengan pengacara tentang perintah perlindungan, meskipun dia menyarankan memulai dengan somasi. Ironisnya dalam upaya mereka untuk menyelamatkan saya, mereka telah melakukan kejahatan nyata, membobol dan memasuki properti, percobaan pencurian, konspirasi untuk melakukan penipuan. Mereka telah memalsukan tanda tangan saya di dokumen dealer anggur. Tetapi dalam pikiran mereka, mereka adalah pahlawan yang mencoba menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Fakta bahwa saya mengoleksi anggur secara bertanggung jawab, menyimpannya dengan benar, dan minum dalam jumlah sedang, tidak relevan dengan narasi mereka. Mereka telah memutuskan saya seorang pecandu,
dan semuanya harus sesuai dengan cerita itu. Saya belum minum sejak kejadian ini. Bukan karena saya punya masalah, tetapi karena mereka telah membuat sesuatu yang saya cintai terasa ternoda. Setiap kali saya melihat koleksi saya sekarang, saya melihat tangan serakah mereka mengambil botol-botol yang tidak berhak mereka sentuh. Update 2. 6 minggu kemudian, intervensi profesional dan dokumen transfer properti. Saya benar-benar berpikir melibatkan polisi akan mengakhiri kegilaan ini. Sebaliknya, hal itu tampaknya meningkatkan tekad mereka. Selama 3 minggu setelah pembobolan, keadaan menjadi sunyi. Beberapa pesan pasif-agresif meneruskan artikel kecanduan, tetapi tidak ada kontak langsung. Saya mulai rileks. Bahkan menjadi tuan rumah acara mencicipi anggur untuk Amal yang mengumpulkan 75 juta rupiah untuk bank makanan lokal. 15 peserta, masing-masing mencicipi 5 anggur, sepenuhnya beradab. Kemudian ibu saya menelpon. Suaranya berbeda, lembut, meminta maaf. Indra, sayang, ibu tahu segalanya sulit. Kami telah merenungkan pendekatan kami. Kami merindukanmu. Bisakah kita makan malam saja? Hanya keluarga, hanya mengobrol. Tidak ada penyergapan, ibu janji. Dia terdengar sangat tulus. Ayah saya berbicara di telepon, mengatakan mereka hanya ingin keluarga mereka bersama lagi. Menyebutkan mereka telah menemui konselor yang membantu mereka memahami bahwa mereka telah mendekati masalah dengan salah. Saya seharusnya mempercayai naluri saya. Tetapi ini adalah orang tua saya. 30 tahun kehidupan keluarga yang normal sebelum kegilaan ini. Jadi, saya setuju untuk makan malam pada hari Sabtu itu. Saat tiba di rumah mereka, saya seharusnya berbalik arah ketika saya melihat mobil-mobil itu. Mobil Budi, mobil Sari, sedan Tante Rina, 4 mobil yang tidak saya kenal. Tapi saya berkata pada diri sendiri, mungkin mereka punya tamu lain. Mungkin ini kebetulan. Masuk ke dalam, saya menemukan 25 orang di ruang tamu. Orang tua, bibi, paman, sepupu yang tidak saya lihat selama bertahun-tahun. Teman keluarga. Di tengah duduk seorang wanita dengan blazer biru tua dengan map kulit bertuliskan Intervensi Indra. Ibu saya tidak mau menatap mata saya. Ayah saya menatap lantai. Wanita itu berdiri. Indra, saya Dr. Kartika. Saya berspesialisasi dalam kecanduan fungsional tinggi dan layanan intervensi. Keluarga Anda sangat mencintai Anda dan ingin membantu Anda merebut kembali hidup Anda. Saya berbalik untuk pergi. Paman saya, Om Rudi, dan sepupu saya, Kevin, memblokir pintu. Tolong, kata Dr. Kartika. Dengarkan mereka. Lalu Anda bebas untuk pergi. Saya duduk, mengeluarkan ponsel saya untuk merekam. Selama 2 jam berikutnya, saya menanggung pernyataan tertulis dari orang-orang yang hampir tidak mengenal saya. Budi pergi duluan. Indra, kecanduanmu telah mengubahmu. Adik yang aku kenal tidak akan pernah memanggil polisi untuk keluarga. Kamu memilih alkohol daripada keselamatan anak-anakku. Aku berdoa setiap malam agar kamu menemukan jalan kembali kepada kami. Sari. Anak-anak bertanya, mengapa Paman Indra lebih mencintai botol-botolnya daripada mereka? Bagas menggambar dirimu di sekolah. Kamu memegang botol anggur alih-alih tangannya. Ibu saya menangis. Ibu tetap terjaga karena takut ibu akan mendapat telepon bahwa kamu sudah minum sampai mati. Ibu sudah memilih apa yang akan ibu pakai ke pemakamanmu. Ayah saya, kamu telah menjadi seseorang yang tidak ayah kenal. Paranoid, terisolasi, kasar. Koleksi ini telah memakanmu. Tante Rina, yang tidak saya lihat dalam 2 tahun. Pada Natal 3 tahun lalu, kamu berbicara tentang anggur selama 20 menit. Tante tahu saat itu ada yang salah. Sepupu saya Ayu yang berusia 16 tahun. Aku takut aku akan berakhir sepertimu, Om Indra. Sendirian dengan kecanduan, alih-alih keluarga. Bahkan teman keluarga. Bu Ningsih, teman arisan ibu saya. Orang tuamu menderita, orang-orang baik. Menonton putra mereka menghilang ke dalam botol. Om Rudi, teman golf ayah saya. Pria sejati menghadapi masalah mereka.
Menggunakan anggur untuk melarikan diri dari kenyataan adalah pengecut. Dr. Kartika kemudian mempresentasikan buktinya. Foto-foto dari gudang bawah tanah saya yang diambil selama pembobolan. Analisis keuangan. 600 juta rupiah selama 8 tahun sama dengan 200 ribu rupiah per hari memberi makan kecanduan. Postingan media sosial tentang anggur, dokumentasi minum yang obsesif. Laporan polisi. Kekerasan terhadap keluarga yang mencoba membantu. Isolasi saya. Hidup sendiri di usia 30. Sikap defensif saya. Menyangkal masalah yang tidak saya miliki. Dia mendiagnosis saya dengan ketergantungan alkohol fungsional tinggi dengan delusi kolektor. Rupanya suatu kondisi di mana pecandu menyamarkan penyakit mereka sebagai penikmat seni. Kabar baiknya, katanya, adalah keluarga Anda memiliki solusi. Budi berdiri dengan sebuah map. Di dalamnya ada dokumen hukum, surat transfer properti, formulir surat kuasa, otorisasi rekening bank. Kami sudah memikirkan semuanya, katanya dengan bangga. Kamu menandatangani rumah itu kepadaku untuk diamankan. Masuk perawatan. Kami menemukan program 90 hari yang sangat baik. Ayah dan ibu akan mengelola keuanganmu selama pemulihan. Setelah setahun sadar, kami menilai kembali semuanya. Dia melampirkan lembar kerja. Rumah itu bernilai 7 miliar rupiah. Biaya perawatan 750 juta rupiah. Mengelola asetmu, menyimpan barang-barang, memelihara properti, sebut saja 1,5 miliar rupiah. Kamu masih memiliki ekuitas 4,5 miliar rupiah yang akan aku pegang dalam perwalian. Ketika kamu sembuh, kita bisa mendiskusikan rencana pembayaran. Saya berdiri. Kalian mencoba mencuri rumah saya. Kami mencoba menyelamatkan hidupmu. Ibu saya meratap. Dr. Kartika menyela. Perlawanan sudah diperkirakan. Indra, kecanduanmu sedang berjuang untuk bertahan hidup. Saya menuju pintu. Om Rudi mencengkeram lengan saya. Kamu tidak akan pergi sampai kamu menghadapi ini. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menelpon 110 lagi. Ruangan itu meledak, menangis, berteriak, "Tolong!" Nenek saya memegangi dadanya. Ibu saya berteriak tentang kehilangan bayinya karena alkoholisme. Dr. Kartika dengan panik mencoba memulihkan ketertiban. Biarkan dia pergi, katanya akhirnya. Dia perlu memproses. Titik terendah berbeda untuk setiap orang. Saya pergi dengan budi berteriak. Kami akan berada di sini saat kamu siap. Tawaran itu tetap berlaku. Pelecehan semakin intensif. Panggilan harian dari kantor Dr. Kartika. Pesan dari setiap anggota keluarga dengan artikel kecanduan. Ibu saya meninggalkan pesan suara terisak-isak tentang kematian saya yang akan segera terjadi. Budi mengirim brosur rehabilitasi. Sari membuat halaman Facebook, berdoa untuk kesembuhan Indra. Halaman Facebook itu yang terburuk. Keluarga besar berbagi doa. Foto-foto lama saya dengan keterangan seperti sebelum kecanduan menguasai. Teman-teman menelpon dengan bingung menanyakan apakah saya baik-baik saja. Satu postingan menunjukkan foto wisuda kuliah saya 8 tahun lalu. Begitu banyak janji, sekarang tenggelam dalam anggur. Doakan Indra kami. Saya mengirim somasi. Halaman itu diturunkan, tetapi tangkapan layar telah menyebar. Kontak profesional bertanya apakah saya butuh bantuan. Bos saya memanggil saya dengan prihatin menyebutkan tantangan pribadi. Saya menunjukkan kepadanya aplikasi pelacak anggur saya, 2 gelas dalam seminggu terakhir. Dia tertawa, mengatakan istrinya minum lebih dari itu, tetapi kerusakannya sudah terjadi. Saya sekarang adalah Indra dengan kecanduan bagi separuh jaringan saya. Dr. Kartika mengirim email terakhir. Keberanian keluarga Anda dalam menghadapi kecanduan Anda sangat mengagumkan. Saat Anda siap, saya di sini. Sampai saat itu, ketahuilah bahwa setiap minuman membawa Anda lebih jauh dari pemulihan. Saya merespon sekali. Saya mengonsumsi lebih sedikit alkohol daripada definisi minum moderat dari WHO. Intervensi Anda adalah upaya pencurian. Jangan hubungi saya lagi. Jawabannya, penyangkalan. Begitu mendalam sehingga mencakup manipulasi statistik.
memilukan. Pembaruan terakhir. 4 bulan kemudian, mereka mencoba menjual rumah saya melalui penipuan. Ini akan menjadi pembaruan terakhir saya karena situasi ini telah mencapai kesimpulan yang masih terasa tidak nyata. Setelah bencana intervensi, saya menerapkan setiap perlindungan yang mungkin. Perintah perlindungan hukum terhadap Budi dan orang tua saya. Sistem keamanan dengan pemantauan 24/7. Kamera mencakup setiap sudut. Berganti pekerjaan ke pekerjaan dengan perjalanan dinas yang lebih sedikit. Mulai terapi bukan untuk kecanduan, tetapi untuk trauma dari pengkhianatan keluarga saya. Selama 2 bulan, ketenangan yang diberkati. Beberapa sepupu yang menjadi kaki tangan memeriksa pemulihan saya, tetapi tidak ada yang langsung. Saya mulai sembuh, bahkan mulai menikmati anggur lagi tanpa racun mereka menodainya. Kemudian Pak Krishna, tetangga saya, menelpon pada Selasa sore. Indra, ada tanda dijual di halamanmu, dan orang-orang berkeliling rumahmu. Saya sedang bekerja 30 menit jauhnya. Berpacu pulang untuk menemukan tanda agen properti tertancap di halaman rumput saya. Sebuah kotak kunci di pintu saya. Seorang agen penjual bernama Bu Nani menunjukkan pasangan muda di sekitar properti saya. Permisi, kata saya mendekat. Saya pemiliknya. Apa yang terjadi di sini? Bu Nani tampak bingung, memeriksa ponselnya. Pak Budi, saya pikir Anda sedang direhabilitasi. Saya Indra, pemilik sebenarnya, dan saya tidak menjual. Dia menunjukkan kepada saya perjanjian daftar yang ditandatangani oleh Indra dan Budi sebagai wali sementara karena ketidakmampuan medis. Pemalsuan. Di dalam rumah saya, orang asing sedang melihat kamar tidur saya, dapur saya, gudang anggur saya. Budi ada di sana, menjelaskan rencana renovasi. Gudang bawah tanah ini akan menjadi ruang bermain yang luar biasa, katanya. Hanya perlu membersihkan barang-barang pemilik sebelumnya. Dia melihat saya dan bahkan tidak bergeming. Indra, kamu keluar. Bagaimana perawatannya? Saya menelpon 110. Lalu pengacara saya. Kemudian mulai merekam semuanya. Investigasi mengungkapkan cakupan penuhnya. Mereka telah mengajukan pengampuan, conservatorship, di wilayah yang berbeda, dengan mengklaim saya dirawat di institusi karena alkoholisme. Menggunakan foto-foto dari gudang saya, laporan intervensi Dr. Kartika, dan pernyataan tertulis dari keluarga, mereka telah meyakinkan hakim untuk memberikan pengampuan sementara darurat kepada Budi. Dokumen-dokumen itu adalah pemalsuan yang rumit. Surat masuk palsu ke fasilitas rehabilitasi, evaluasi psikologis palsu, catatan medis yang menunjukkan rawat inap yang tidak pernah terjadi, laporan bank diubah untuk menunjukkan pengeluaran yang nekat. Mereka telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Di rumah Budi, polisi menemukan lembar latihan tanda tangan saya, rencana renovasi terperinci untuk rumah saya, email yang membahas nilai koleksi anggur saya, papan Pinterest sehari berjudul Rumah Kolonial Baru Kami, dan surat pindah sekolah anak-anak mereka ke distrik saya. Mereka memberitahu anak-anak mereka bahwa mereka pindah, mendaftarkan mereka di sekolah. Sari telah berhenti dari salah satu pekerjaannya karena yakin akan rezeki nomplok mereka yang akan datang. Bagian yang paling kejam, orang tua saya telah menelpon majikan saya selama berbulan-bulan dengan kekhawatiran. HRD memiliki arsip panggilan khawatir tentang kondisi saya yang memburuk dan permintaan cuti kesehatan mental atas nama saya. Investigasi mengungkap kejahatan keuangan juga. Kartu kredit dibuka atas nama saya. Aplikasi pinjaman menggunakan informasi saya. Upaya untuk mengakses akun investasi saya. Dokumen surat kuasa palsu. Mereka telah menyewa seseorang untuk membuat profil media sosial palsu yang memposting tentang perjalanan pemulihan saya dan rasa terima kasih atas dukungan keluarga selama perawatan. Teman-teman telah memberi selamat kepada saya karena mendapatkan bantuan untuk masalah yang tidak saya miliki. Jaksa memaparkan konspirasinya, membuat narasi palsu tentang kecanduan, membangun jejak kertas tentang perilaku yang mengkhawatirkan, mendapatkan pengampuan melalui penipuan, menjual aset saya untuk perawatan, mentransfer hasil penjualan ke Budi. Semua untuk rumah dan koleksi anggur senilai mungkin 7,5 miliar rupiah.
Mereka menghancurkan keluarga kami demi uang. Persidangannya cepat. Buktinya luar biasa. Rekaman keamanan, dokumen palsu, catatan keuangan, kesaksian saksi. Budi mendapat 18 bulan penjara, 5 tahun masa percobaan, dan ganti rugi. Orang tua saya mendapat masa percobaan, denda, dan layanan masyarakat. Dr. Kartika kehilangan izin prakteknya dan menghadapi tuduhan terpisah. Notaris yang telah mengesahkan dokumen palsu ditangkap. Selama penjatuhan hukuman, Budi masih bersikeras, dia berusaha membantu saya. Tanggapan hakim sangat pedas. Anda menciptakan fiksi yang rumit untuk mencuri dari saudara Anda. Ini bukan intervensi. Itu adalah konspirasi untuk melakukan penipuan. Ibu saya terisak di pengadilan, meratap tentang kehilangan kedua putra. Ayah saya menatap lurus ke depan. Tiba-tiba terlihat tua. Sari mencoba mendekati saya, mengatakan anak-anak merindukan paman mereka. Saya berjalan pergi. Keluarga besar meledak. Beberapa meminta maaf sebesar-besarnya, menyadari mereka telah dimanipulasi. Yang lain bersikeras. Bersikeras saya telah memanipulasi sistem dan memenjarakan keluarga karena anggur. Tante Rina memposting. Kecanduan membuat orang menjadi pendendam. Berdoa agar Indra menemukan kedamaian. Saya tidak peduli lagi. Koleksi saya bertahan utuh. Saya menyewa jasa pindahan untuk mengemas botol-botol saya yang paling berharga, menyimpannya secara profesional selama persidangan. Rumah itu, setelah dilanggar oleh orang asing yang berkeliaran, terasa milik saya lagi. Saya telah mendekorasi ulang, mengecat ulang, merebutnya kembali. Bulan lalu, saya mencapai sertifikasi sommelier tingkat 3. Dirayakan dengan teman-teman yang asli yang tidak pernah meragukan kewarasan saya. Kami membuka Chateau Margaux 1982 yang coba dicuri Budi. Itu luar biasa. Terapi saya membantu saya mengerti. Mereka tidak percaya saya pecandu. Itu hanya alasan. Mereka melihat kesuksesan saya, rumah bagus saya, koleksi berharga saya, dan merasa berhak atas itu. Intervensi itu adalah teater untuk membenarkan pencurian. Saya belum berbicara dengan orang tua saya atau Budi sejak persidangan. Saya tidak akan. Mereka membuat pilihan mereka ketika mereka memutuskan keserakahan mereka lebih penting daripada kebenaran. Kadang-kadang saya mendapat email dari alamat yang tidak dikenal. Pengampunan menyembuhkan. Keluarga selamanya. Jangan biarkan kesombongan menghancurkan hubungan. Saya menghapusnya tanpa membukanya. Tradisi baru saya. Setiap bulan, saya membuka sebotol dari apa yang mereka coba curi. Membagikannya dengan teman-teman yang telah menjadi keluarga pilihan saya. Bersulang untuk bertahan hidup. Untuk batasan. Untuk kehidupan indah yang telah saya bangun yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Koleksinya sekarang mencapai 850 botol. Menambahkan beberapa temuan luar biasa dengan uang ganti rugi. Masing-masing kemenangan kecil. Bukti bahwa saya masih di sini. Masih mengoleksi. Masih menjalani hidup saya dengan cara saya. Bagi siapapun yang menghadapi situasi serupa, dokumentasikan semuanya. Percayai naluri Anda. Dapatkan bantuan hukum sejak dini. Jangan biarkan siapapun memanipulasi Anda, gaslight, untuk meragukan kenyataan. Dan ingat, DNA tidak memberi siapapun hak atas hidup Anda, kesuksesan Anda, atau kebahagiaan Anda. Darah mungkin lebih kental daripada anggur, tetapi anggur tidak mencoba mencuri rumah Anda. Terkadang keluarga terbaik adalah yang Anda pilih. Terkadang hal terkuat yang dapat Anda lakukan adalah menjauh dari mereka yang menolak melihat Anda apa adanya. Setiap tegukan terasa seperti kebebasan.